Halo Sobat Dimas, bertemu kembali dengan kami. Semoga teman-teman tidak bosan selalu mengikuti video-video terbaru dari kami. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas masalah yang selalu ditunggu-tunggu oleh teman-teman di satuan pendidikan semuanya, baik formal maupun non formal. Nah, di sini ada informasi dan ada kabar gembira bagi teman-teman semua bahwa untuk BOSP tahap 2 sudah salur dari Kemenkyu ke KPPN. Nah, di sini ada dashboardnya bagi teman-teman semua, bisa kunjungi di laman Bosalur bahwa untuk lembaga formal di sini untuk tahap 2 sudah mulai disalurkan semuanya. Dan untuk di lembaga formal tidak ada pengurangan, untuk pagu penerimanya sama seperti di tahap 1 untuk totalnya ya. Dan di sini yang sudah salur untuk di tahap 2 ini masih sekian ya. Jadi di sini teman-teman bisa dicek nanti siapa saja yang sudah disalurkan di gelombang 1 ya. Dan sisanya kemungkinan bisa di gelombang 2 ataupun gelombang 3. Tergantung teman-teman pelaporannya sudah sesuai dengan ketentuan untuk pelaporan di tahap-tahap berikutnya atau gelombang berikutnya. Nah, untuk di BOP 2024 tahap 2 baik BOP kesetaraan maupun BOP PAUD ini ada pengurangan pagu di tahap 2 nya. Untuk di kesetaraan yang pertama ini dulunya ada 10.000 lebih sekian untuk penerima BOSP, di tahap 2 saat ini hampir 50% yang berkurang ya. Ada 40%-an lembaga yang tidak salur di tahap 2 yang pagunya saat ini hanya 6.900 sekian ya. Dan untuk BOP PAUD yang dulunya 190-an kurang lebih di sini hanya 164.000 satuan pendidikan ya. Dan yang lainnya otomatis tidak salur karena apa? Kemungkinan tidak memenuhi syarat untuk penyaluran di tahap 2 seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk ketentuan-ketentuan apa saja yang harus dipenuhi untuk penyaluran tahap 2 bisa kunjungi channel kami. Di sini sudah saya paparkan sebelumnya, yaitu tentang persiapan salur tahap 2 di sini ya. Jadi ini ada syarat-syaratnya untuk memenuhi bisa salur di tahap 2. Bagi yang belum salur bisa segera direalisasikan. Yang penting masuk SK-nya di ketetapan ini. Nah, bagi yang tidak ditetapkan pagunya otomatis tidak akan disalurkan karena memang sudah tidak masuk kriteria seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini untuk lembaga yang sudah disalurkan keterangannya di sini, teman-teman bisa cek nanti pada Bosalur, silakan login menggunakan SSO sekolah. Di sini teman-teman bisa masuk dan nanti bisa dilihat pada daftar penyaluran ya. Di sini otomatis sudah ada SP2D-nya muncul ya teman-teman, dan di sini sudah ada jenis salurnya tahap 2 gelombang 1. Nah, gelombang 1 ini penyalurannya ada 2 tahap teman-teman. Nanti di minggu saat ini mulai salur ke rekening satuan pendidikan dan nanti di minggu ketiga di bulan ini juga ya. Nanti apabila memang sudah centang semua di sini sampai nomor 4 untuk salur rekening sekolah, otomatis nanti bisa ditunggu waktu hari kerja di jam bank untuk penyaluran ya, entah itu hari Senin sampai hari Jumat seperti itu ya. Nanti untuk proses salur KPN ini menunggu 1 minggu dan salur rekening sekolah kemungkinan menunggu 1 minggu seperti itu dari sekarang, apabila memang saat ini masih dalam proses salur Kemenkyu seperti ini ya. Dan teman-teman bisa cek di sini untuk pagunya nanti untuk nilai tahap 2 berapa. Apabila nanti ada denda atau pengurangan otomatis juga akan kelihatan ya teman-teman. Nanti untuk nilai salurnya akan dikurangi seperti itu, dikurangi yaitu denda atau silpa. Nah, bagi teman-teman untuk penjelasannya apa saja yang akan dikurangi terutama silpa, yaitu silpa tahun 2023
Dan untuk proses salur bagi satuan pendidikan yang memiliki BOP kinerja atau Boskin itu juga perlu dicatat. Karena apa? Untuk Boskin juga wajib dilaporkan maksimal per bulan Januari, seperti itu ya teman-teman. Nanti apabila memang lebih dari jadwal pelaporan akan masuk ke Silpa itu ya. Dan untuk salur di tahap 2 ini yang perlu teman-teman ketahui, akan dikurangi silpa, kemudian dikurangi denda. Denda di sini adalah telat pelaporan BOSP di tahap satunya. Nah, bagi teman-teman yang saat ini belum pelaporan, maka sudah otomatis akan terkena denda, yaitu 2% dari tahap salurnya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi apabila memang salur ibaratkan 5 juta, maka akan dikurangi dendanya yaitu 2% untuk tahap satunya di BOP tahun 2024. Dan nanti akan terkena silpa juga untuk BOP atau BOSP di tahun 2023-nya. Jadi akan 2 kali pengurangan apabila memang keduanya ada tidak memenuhi ketentuan yang berlaku untuk pelaporan. Seperti itu ya teman-teman. Dan di sini untuk setiap gelombang akan 2 kali proses penyaluran, yaitu di minggu kedua dan minggu ketiga. Jadi teman-teman nanti apabila memang sudah centang hijau sampai salur rekening sekolah, bisa dicek untuk di hari efektif jam kerja Senin sampai Jumat di minggu berikutnya. Ibaratkan teman-teman ngeceknya di hari Kamis minggu saat ini, bisa dicek besok Senin, seperti itu ya teman-teman, untuk masuk ke rekening satuan pendidikan. Jadi bagi teman-teman yang masuk di gelombang 1, kabar baik, yang saat ini sudah sampai pada salur rekening sekolah, kemungkinan besok Senin sudah masuk ke rekening. Yang saat ini masih salur Kemenq, menunggu proses salur KPN dan salur rekening sekolah, tunggu 2 minggu lagi dari sekarang, pasti nanti akan masuk ke rekening satuan pendidikan. Seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu dulu untuk informasi mengenai salurnya BOSP tahap 2. Dan bagi yang belum muncul gelombang 1, tunggu saja bulan berikutnya untuk gelombang 2. Nah, dan untuk ketentuan-ketentuan terkait supaya salur lebih cepat, teman-teman bisa lihat untuk penjelasannya pada video. Jadi sudah saya pilah-pilah videonya. Nah, di sini untuk aturan syarat BOSP ini ya, untuk salurnya bisa dicek-cek, dan kemungkinan ini masih sama untuk tahun-tahun berikutnya juga. Dan untuk yang mendapatkan Boskin untuk tahun ini kemungkinan juga sudah mulai salur ya untuk di bulan Juli, dan saat ini bisa direalisasikan seperti itu ya. Oke teman-teman, mungkin itu dulu. Terima kasih sudah menonton, dan pastinya kita akan bertemu kembali pada video berikutnya. Terakhir kali saya ucapkan salam satu tetes, salam warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sehat bagi kita semuanya. Terima kasih.